Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Bagaimana supaya kita manusia yang berakal dan memiliki daya berpikir dari otak, daya berpikir dari dari hati yang disebut empati ini. Empati dan akal tidak berbentuk, tidak berasa, tidak tercium, dan tidak bisa kita pegang dengan tangan, tapi dia ada, kita sepakati dia ada. Itu bisa menentukan mana yang benar, mana yang tidak, karena tidak semua yang baik itu benar. Kalau kita bicara akhlak, akhlaknya para lagi bete adalah mencintai sesama jenisnya tanpa ada selingkuhan yang lain. Ya, akhlaknya orang-orang yang plural atau orang-orang yang sinkretisme adalah dengan mengizinkan berhala lain berada di sisi berhalanya. Itu Amr bin Lu'ay sudah contohkan itu. Oh, apakah Amr bin Lu'ay dikatakan tidak berakhlak? Berakhlak dia. Bahkan sangat dipuji oleh orang mayoritas pada waktu itu karena dia mengizinkan setiap berhala diletakkan di Ka'bah. Jadi kalau bicara tentang akhlak, akhlak yang macam mana? Justru Nabi Muhammad yang dengan kesantunan beliau yang datang pertama dengan Islam yang pertamanya sembunyi-sembunyi dilempari kotoran unta, dia nggak membalas, menjadi panglima perang. Maka akhlaknya Islam itu meletakkan marah dan ramah pada tempatnya. Jangan ketika saya lagi terlihat marah, memang harus dimarahin, tapi dibilang nggak berakhlak lu. Makanya dalam ranah dialektika ada namanya logical fallacy. Setiap pembicaraan itu diikat dengan logical fallacy. Tidak pakai bawa agama dalam ranah dialektika. Ingat ya, dalam ranah dialektika kita tidak bawa norma agama. Yang kita bawa adalah logical fallacy yang dirumuskan oleh para akademisi, itu pun berdasarkan para filsuf-filsuf kita. Dari Socrates mulainya, dari mulai filsuf kemudian nggak ada kaitannya dengan agama. Jadi ketika berdialektika ada logical fallacy yang harus dibantah, jangan bawa moral agama. Kamu nggak ada akhlak ya, ada kaitannya. Tapi ketika kita sudah mulai masuk ke ranah, saya nih muslim, saya mau membuktikan bahwa Islam itu lebih benar daripada Anda, maka saya harus menjadi representasi muslimah di sini. Maka kalau saya ikuti muslim itu, saya tidak akan berdiskusi dan berdebat, karena dilarang dalam Islam itu berdebat dengan sesamanya. Bahkan kata Rasulullah akan diberikan rumah di pinggiran surga tuh. Apa yang mau diperdebatkan dari Al-Quran sesama muslim? Jadi dengan Mas nggak boleh berdebat. Tapi karena ini tidak membawa konteks agama, kita membawa konteks demokrasi. Berbicara di hadapan publik, menggunakan publik ini sebagai media edukasi. Maka kita saling mengkritisi. Dari tadi saya tidak membantah Bang Kemas. Dari tadi saya hanya minta bukti dengan mengajukan pertanyaan. Kalau dibantah artinya tidak betul Bang Kemas. Salah Anda. Bang Kemas juga tidak membantah saya, tapi saya tekankan, bahkan saya bantu Bang Kemas, kamu klaim rifa, betul. 10 kali saya tegaskan, saya klaim. Nah, yang menjadi perdebatan kemudian adalah ketika kita bicara sesuatu yang saya bicara tentang argumen saya yang saya minta untuk dibantah, tidak dibantah, tapi bicara ke ranah yang tidak masuk ke ranah ini. Akhirnya terjadi perbantahan. Bang, kita lagi nggak bahas itu Bang, lagi nggak bahas akhlak beragama, nggak bahas Nabi Muhammad atau apa. Saya lagi membahas tentang saya mengklaim Al-Quran itu di atas saintifik. Sudah clear, bantah saja situ. Itu aja. Nah argumennya itu yang kita selidiki. Kalau saya bantah ya, saya bantah kalau gitu ya. Saya bantah kalau diminta ya. Sebenarnya saya nggak mau bantah. Saya bantah. Banyak di Al-Quran, banyak statement-statement di Al-Quran memang bertentangan dengan sains gitu loh. Kalau ada yang bertentangan, bukan berarti kita menyalahkan Al-Quran, tidak, jangan salah. Sebentar. Ini yang saya butuh. Coba tunjukin salah satunya. Banyak ayat-ayat di Al-Quran yang bertentangan dengan sains, bukan berarti Al-Quran itu salah. Bisa saja itu mungkin perumpamaan. Saya ngomong nih fakta ya. Banyak yang bertentangan dengan sains. Banyak yang bertentangan dengan sains. Tetapi ada juga ayat-ayat yang betul-betul sama dengan sains. Bisa aja dari 6.600 ayat, bisa saja ada beberapa ayat yang memang mendukung pernyataan dengan sains. Ada banyak. Bagaimana yang Nabi Musa dengan sains yang saya minta contoh. Aduh, orang ngomong Anda ngomong saya diem loh. Belajarlah diskusi gitu loh. Ya, jadi jangan kepanasan gitu loh kalau diskusi. Jadi gini, banyak juga ayat-ayat yang memang tidak sesuai dengan sains. Banyak. Ya, jadi bagaimana Nabi Musa membelah
lautan ya, bagaimana burung dipotong kemudian bisa nyambung lagi. Itu bertentangan dengan, tetapi itu adalah ranah keyakinan, ranah klaim. Saya hormati itu sebagai sebuah berita-berita atau cerita-cerita. Itu banyak ayat-ayat yang tidak sesuai dengan sains, banyak. Belum apa-apa lagi MU udah mulai melawak. Ya, tetapi kalau itu cuma sebagai sebuah cerita untuk memperbaiki akhlak manusia, ya nggak ada masalah, gitu loh. Jadi ada banyak statement-statement yang bertentangan dengan sains, bukan berarti Al-Quran salah, bukan. Banyak statement-statement di Al-Quran yang ada kemiripan dengan sains, bukan berarti itu adalah statement dari saintifik, gitu loh. Jadi itu hanyalah berupa klaim-klaim semata, itu teman-teman ya. Jadi banyak ada ayat-ayat yang memang mungkin bersentuhan dengan sains, ya bukan berarti sains membenarkan Al-Quran, tidak. Begitu juga ada ayat-ayat yang bertentangan dengan sains, bukan berarti sains menolak Al-Quran, bukan juga. Karena dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Al-Quran ranah moralitas, ya, ranah etika, ranah moral. Sementara sains ranah pembuktian yang empiris. Ini harus dipahami. Gitu teman-teman. Jadi bukan berarti hal-hal yang ada di Al-Quran ataupun di kitab-kitab yang lain bertentangan dengan sains bahwa Al-Quran itu salah. Bukan begitu. Ya, bukan juga. Gini Bang Kemas. Oke, gimana? Saya minta, mari kita bedah Saya udah satu buktikan itu. contoh ayat Al-Quran yang bertentangan. Nggak mau ngomong ini, cuman saya terpaksa ngomong. Bang Kemas, ya, silakan. Bang Kemas itu berbicara dari sudut pandang saintifik, guys. Saintifik itu tidak mengenal agama, tidak mengenal dogma. Ya, itu harus diakui. Dan itu aku sepakat dengan itu karena aku mahasiswi. Betul. Gitu. Tetapi harus dipahami, aku berbicara bukan hanya dari sisi teologi. Cuman aku mengklaim bahwa aku juga dari awal kan sudah aku klaim, dan klaim itu sebenarnya belum dibantah, tapi Bang Kemas sedang mengajukan yang akan kita bahas mungkin next time. Contoh, Al-Quran itu bertentangan dengan saintifik. Bang Kemas kasih contoh bahwa ketika Nabi Musa itu membelah lautan, itu memang bertentangan dengan sains, karena itu tidak make sense, unlogic. Makanya di awal aku sudah bilang bahwa Al-Quran itu punya dua dimensi, dimensi logik dan dimensi beyond logik. Jangan meminta kepadaku untuk melogikkan yang beyond logik dan membeyond logikan yang logik. Makanya aku tadi bacakan Al-Qur'annya, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, itu tidak diperdebatkan sama Bang Kemas karena dia juga muslim. Ya, jadi gini teman-teman. Kalau dia nggak percaya sama yang gaib, dia nggak bertuhan dong. Ya, jadi begini, saya mengujinya dengan saya, dengan ilmu. Jadi apapun ya yang ada di Al-Qur'an yang tidak logik, cerita-cerita yang tidak masuk akal, ya, itu adalah ranah menceritakan tentang moralitas, bagaimana mengajarkan manusia tentang moral yang baik, ya. Itu adalah hibrohnya yang mau dilihat, bukan sains. Makanya bertentangan dengan sains gitu. Bagaimana burung dipotong-potong kemudian ditiup disambungkan lagi jadi burung yang utuh, itu nggak bisa dengan akal, dengan sains gitu, dengan ilmu pengetahuan. Begitu teman-teman. Jadi apapun, kalau ada statement-statement di dalam Al-Qur'an memang mendukung tentang sains, ya bukan berarti juga sains membenarkan itu. Begitu juga ketika ada statement-statement di Al-Quran yang bertentangan dengan sains, bukan berarti sains sedang menggugat itu, karena nggak ada kaitannya, nggak ada hubungannya. Nah, ketika ada klaim bahwa Al-Quran lebih tinggi daripada sains, ya silakan, itu klaim, sah-sah orang klaim. Tapi faktanya banyak ayat-ayat Al-Quran yang bertentangan dengan sains gitu loh. Tetapi bukan berarti Al-Quran salah. Karena tujuan dari Al-Quran adalah memperbaiki akhlak manusia. Itu awal daripada tujuan daripada Nabi adalah memperbaiki akhlak. Silakan tanyakan mungkin kepada guru-guru agama. Apa ditanya? Apa tugas Nabi Muhammad ke muka bumi? Memperbaiki akhlak yang buruk pada kaum jahiliyah. Itu poinnya. Jadi ketika ada cerita-cerita yang masuk ke dalam Al-Quran yang menceritakan tentang Nabi Musa, tentang Nabi Daud, Nabi Ibrahim, dan beberapa nabi yang lain yang tidak masuk akal, ya itu bukan berarti Al-Quran salah. Bisa saja itu diambil ibrohnya, diambil hikmah dari cerita itu. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Tujuannya adalah memperbaiki moralitas, bukan dalam bicara ranah sains gitu. Adapun ada Al-Quran yang ada kemiripan dengan sains, bukan berarti sains membenarkan itu. Itu poinnya, Yudi Bang.
Nah, mantap. Teman-teman, kita nih sedang bersatu untuk berhujah antara si pendebat politik dengan si pendebat agama, ya. Jadi tentu kami akan sangat clash sekali, tapi kami sedang tidak mau menyatukan juga dan sedang tidak mungkin kalau ada pertentangan ada, tetapi di sini kami akan membuktikan bahwa apapun topik pembicaraan kita, kalau kitanya yang memang secara personal tidak membawa tidak bermasalah, maka tidak akan clash. Saya dengan Bang Kemas tidak akan clash. Walaupun saya tidak sepakat dengan Bang Kemas tidak sepakat dengan saya, guys. Nah, tapi di sini yang perlu aku sampaikan adalah bahwa klaim itu adalah sesuatu yang diucapkan. Klaimnya Al-Quran itu adalah bahwa yang beyond logic itu namanya mukjizat. Dan itu tidak perlu dibuktikan karena memang bukan diklaim untuk dibuktikan. Tuh. Makanya aku dari awal sudah mengklaim lagi, itu klaim aku apa? Al-Quran memuat dimensinya 2. Beyond logic dan logic, tapi bukan unlogic. Nah, Bang Kemas lebih menggunakan diksi unlogic atau bertentangan dengan sains, karena unlogic itu sesuatu yang tidak masuk akal, yang bertentangan kemudian, yang secara saintifik itu kayak nggak bisa deh, nggak mungkin deh gitu. Nah, kalau Bang Kemas mengatakan bahwa air laut itu terbelah adalah sesuatu yang unlogic saat ini, sama seperti dulu ketika sahabat diberitahu bahwa ada halakah di dalam rahim, itu pasti para sahabat bilang nggak mungkin karena mereka belum bisa melihat. Makanya aku bilang tadi, belum bisa dibuktikan, jangan disamadengankan dengan tidak terbukti sama sekali. Nah, terkait tentang mukjizat, terkait tentang sesuatu yang memang ranahnya beyond logic, itu memang belum terbukti, tapi bukan berarti tidak terbukti. Kenapa? Karena dalam sisi dogma ada fase-fase dalam kehidupan yang akan kita lalui, begitu. Makanya di Islam itu ada 2 dimensi, beyond logic dan logic. Aku bicara sama Bang Kemas itu dari sisi logik. Lalu Bang Kemas bilang, ya kalau ada yang berbau-bau sains bukan berarti Al-Quran itu kitab sains. Aku sepakat. Tapi kalau berarti ada yang tidak sesuai dengan sains seperti pembelahan daun Indonesia, bukan berarti salah. Lah, sepakat juga. Kenapa? Ya, karena memang itu tidak bisa terbuktikan secara ilmiah. Betul. Bagaimana mau ilmiahnya memotong bola lautan? Burung dipotong-potong, kemudian ditiup nyambung lagi, ya nggak masuk akal, nggak ada sisanya, nggak bisa dibuktikan. Betul. Sampai nenek kita makanya itu kapanpun masuk, nggak bakal bisa dibuktikan. Nggak bisa. Nah, itu masuk ke ranah di Al-Quran itu didefinisikan sebagai kecuali gini nih, kata Rasulullah bilang begini, bahwa dengan dibelah-belahnya burung terus dikembalikan hidup, maka itu adalah saintifik. Nah, baru Al-Quran dikatakan dusta. Tapi Al-Quran tidak pernah mengklaim bahwa itu adalah sesuatu yang akan diuji dengan logika. Tapi Al-Quran juga memerintahkan ada kok bagian yang buat kalian yang bisa masuk ke ranah logika kalian. Ada yang di luar nalar, ada yang di dalam nalar yang bisa dibuktikan. Nah, yang aku ajukan ke Bang Kemas adalah sisi yang bisa dibuktikan secara saintifik. Contoh tadi bla 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 bla. Contoh Al-Quran sendiri itu, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu juga klaim yang terbukti sampai sekarang. Karena sampai sekarang tidak ada jurnal ilmiah yang mampu membuktikan bahwa ada distorsi terkait Al-Quran. Kalau ada ya mari kita bahas. Ini bahan aku. Jadi distorsi. Al-Quran distorsi. Bentar tuh. Nah, ini baru masuk ke ranah penyesatan ini. Aku bantah ini. Nah, ini baru sedikit agak keras. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu klaim Allah bilang, kami turunkan Al-Quran dan kami menjaganya. Maka Bang Kemas bilang ada distorsi dalam Al-Quran. Banyak kata Bang. Hati-hati loh. Benar nggak? Banyak. Ini udah beda nih. Nah, coba distorsi Al-Quran di mana? Banyak. Bagaimana satu aja. Tongkat jadi ular itu nggak bisa. Itu bukan distorsi Al-Quran, Bang. Itu bukan distorsi. Waras sedikit dong. Nahnu nazal, abang ingat nih, abang nggak paham berarti. Kata Allah gini nih, nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, aku yang turunkan Al-Quran, aku yang menjaganya. Distorsi itu artinya adalah informasi yang datang dari Nabi Muhammad ini sampai ke kita itu terganggu, tertambahkan, terubah, rusak, hilang ayatnya. Sorry, aku bandingkan dengan Bible ya. Terdistorsi. Terdistorsi itu artinya kan rusak, Bang. Ya, artinya apakah Al-Quran itu terdistorsi? Coba jawab dulu itu. Ada tidak? Oh, tidak dong. Kalau Al-Quran terdistorsi maka mana bukti-bukti? Makanya kita uji gini. Berarti abang nggak paham tadi. Sorry, abang nggak paham tadi maksud aku. Berarti kan Al-Quran tidak terdistorsi. Artinya dianggap itu sebagai kebenaran mutlak, kebenaran absolut kan? Nah, bukan dulu. Jangan bawa dogma dulu. Ingat, kita nggak bawa dogma ya. Ingat ya, kita lepas dogma Islam nih ya. Kita lepas dogma Islam, tapi kita uji satu ayat dalam Al-Quran ya. Kata Allah begini, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya.
Nah, kata Allah gini nih, kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Aku percaya dong, Iya, karena itu kan keyakinan. agamaku. Klaim, itu kan klaim. Nah, itu kan keyakinan kan. Iya, klaim. Nah, masalahnya aku harus membuktikan keyakinan itu. Saya kasih contoh sederhana ya. Saya kasih contoh sederhana. Tunggu dulu, wait. Nggak, biar abang Oke. paham, biar nggak lagi. Oke, lanjut dulu. Cara membuktikannya adalah dengan apa? Pertama, aku tunggu ada tidak karya ilmiah yang mampu membuktikan bahwa Al-Quran ini telah bertambah ayatnya, telah berkurang ayatnya, telah diselewengkan maknanya, diselewengkan ininya. Itu harus cari. Nah, kenapa? Karena ternyata aku menemukan satu kitab suci. Mohon maaf, ini masuk aku perbandingan nih, karena aku berdiskusi lintas agama. Karena aku menemukan ada kitab suci yang ternyata diakui, ditambahi di tahun sekian, kemudian dikeluarkan lagi tahun sekian, kemudian diragukan kebenarannya, ini kitab suci atau tidak. Nah, di Al-Quran itu tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi seperti itu. Makanya aku bilang, maka klaim itu benar, karena tidak pernah ada yang bisa membantah. Kalau klaim itu tidak pernah terbantah, maka itu benar, relevan, karena kebenaran adalah sesuatu yang koheren dengan realitas. Realitasnya Al-Quran tidak pernah terbukti secara ilmiah terdistorsi. Itu bang, poin aku. Oke, saya jelaskan ya. Jadi begini, saya ulang lagi nih, ini penting banget ya. Jadi apapun yang ada di dalam Al-Quran itu, kalau bertentangan dengan sains, dan banyak ayat yang bertentangan dengan sains, saya harus jelaskan ini. Kalau dia bertentangan dengan sains, bukan berarti Al-Quran itu salah, gitu loh. Nah, mungkin cerita-cerita itu ada yang diambil adalah ibrohnya, apa makna dari nilai Itu abang moralnya. mentafsir Al-Quran bang. Ya silakan. Abang masuk mentafsir Al-Quran gitu. Ya, Enggak, terserah. kalau mentafsir Silakan. enggak, saya itu nggak jelaskan boleh. enggak mungkin. Gini loh, kita nggak masuk dogma. Gini, tadi kan klaim bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang didukung oleh sains, kan gitu. Ada juga, berarti gini, secara logika ada juga ayat-ayat yang bertentangan dengan sains. Bukan berarti ayat-ayat yang sama dengan sains atau mendukung dengan sains itu arti sains membenarkan itu, tidak. Apakah ada ayat-ayat Al-Quran yang bertentangan dengan sains juga berarti sains akan membantah Al-Quran? Tidak. Apapun yang tidak sesuai dengan sains memang ranahnya berbeda, karena Al-Quran ranahnya pada ranah moral, etika, ya, dan peradaban. Itu beda ranahnya. Sementara sains adalah ranah objektivitas yang didukung oleh fakta-fakta empirik. Nah, ini dua hal yang berbeda. Nah, di sini harus dijelaskan. Jadi, kalau ada kebenaran di dalam Al-Quran yang mendukung atau sains mendukung Al-Quran, bukan berarti sains sedang membela Al-Quran. Begitu juga kalau ada ayat-ayat di Al-Quran yang bertentangan dengan sains, bukan berarti sains sedang menghina Al-Quran atau menghujat Al-Quran. Jadi dia harus paham dulu, gitu loh. Itu harus Ini paham. aku tahu bang, kita mungkin ngomong sama netizennya kali ya. Anda klaim bahwa Al-Quran itu adalah di atas sains, ya silakan. Itu hanya sekedar itu klaim aku. Ya itu sekedar klaim. Tidak, Iya, itu klaim kita aku. tidak menolak Aku klaim buktikan. itu. Bagaimana Ini aku buktikan nih. membuktikan ayat-ayat yang di Al-Quran ada yang bertentangan dengan sains? Apa yang mau dibuktikan, gitu loh? Tunggu dulu, jangan gitu, jangan menyimpulkan dulu gini. Itu memang Bang bukan Kemal, itu dengarkan fakta sekali. itu. Ya bentar, fakta. dengarkan fakta yang tunggu, fakta itu kan aku bilang tadi nih, kebenaran itu adalah klaim yang sesuai dengan realitas. Setahu aku loh definisinya loh. Abang sepakat nggak itu? Definisi secara umum loh. Apa itu? Kebenaran itu adalah klaim yang sesuai dengan realitas. Abang sepakat nggak itu? Ya, Itu definisi umum loh. Itu sepakat. Nah, Realitasnya kalau ada, klaimnya faktanya itu ada, burung realitanya tak dipotong-potong. terbantahkan, Ada nggak? Bang, kan saya sudah bilang Al-Quran itu, saya sudah bilang ada yang Al-Quran sudah mengatakan zalikal. Makanya kan dari tadi itu abang nggak ingat tadi. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Kata Al-Quran gini nih, zalikal kitabula raiba fi hudal lil muttaqin Ya, alladzina keraguan buat orang-orang yang yu'minuna bil percaya, ghaib. Ya, keraguan buat yang percaya. Kan kita kembali lagi ke klaim nih. Ini Ya, klaim, silakan. Al-Quran mengklaim. Klaimnya realitasnya begitu nggak? Begitu realitasnya. Bahwa ternyata ada yang goib. Apa biar Ya, itu kan logik yang klaim. tidak kan, tapi kan sesuai kan dengan realitas, maka benar dong. Karena kebenaran itu klaim yang Realitasnya sesuai dengan nggak ada. realitas. Loh, Ya, kita emang bahwa udah pernah Al-Quran lihat itu itu? menganut yang Mana ada? loh, Realitasnya nggak ada. Bang, realitas Secara coba abang paham realita ya. Tuhan tidak bisa Al-Quran dibuktikan. klaimnya apa? Malaikat Nggak, tidak bisa klaimnya apa? dibuktikan. Roh tidak bisa dibuktikan. Kan klaimnya sudah ada. Sudah adanya di Astagfirullahaladzim. mana? Klaimnya Adanya apa, di mana? Bang? Klaimnya Itu apa? klaim. Klaimnya apa? Ya, itu klaim, Enggak, itu klaimnya apa? iman. Itu Iya, klaimnya iman, apa? klaim. Klaimnya apa? Duh, Enggak, bagaimana? klaimnya apa dulu? Astagfirullah. Gini ya, ini aku bilang nih. Rifa adalah kuntilanak. Maka Rifa harus membuktikan bahwa dia kuntilanak. Lalu dia bilang,
Rifa adalah kuntilanak yang tak terlihat, maka dia harus membuktikan bahwa dia tidak terlihat. Itu klaimnya bang. Nah klaim. Nah Al-Quran bilang begini nih, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Artinya Al-Quran sudah mengklaim bahwa ada dimensi goib. Ya, itu klaim. Itu klaim. Realitasnya ada nggak yang goib dalam Al-Quran? Ada. Contoh Dalam tentang Nabi. Al-Quran. Berarti benar dong itu. Gitu Itu benar dalam- sebagai klaim. Ya klaim, ya sebagai klaim. Sebagai klaim ya. Jadi dia akan salah kalau seandainya gini nih. Contoh. Ya, sebagai contoh klaim. kontradiksi nih. Benar bang, karena realitanya memang Al-Quran itu memuat sesuatu yang tak terdefinisikan juga di dalamnya, seperti malaikat, ruh. Itu klaim dulu, kita bahas di definisi dulu deh. Ya, itu Nah, klaim. yang salah itu kalau Al-Quran bilang begini, Al-Quran ini adalah kitab sejarah. Tiba-tiba bicara tentang Adam, baru ini namanya hoax, tipu, menipu. Karena klaimnya terbantahkan. Gitu loh bang. Nah Al-Quran tidak pernah mengklaim bahwa dia adalah kitab saintifik, tapi kemudian manusia-manusialah yang berilmu mencoba untuk menyelaraskan Al-Quran dengan sains. Dengan cara apa? Mereka berupaya untuk membuktikan. Maka saya katakan tidak masalah dengan itu. Itu hanya pembuktian sebagai pengukuh keimanan seseorang, membuktikan bahwa ternyata benar loh Al-Quran bercerita tentang halaqah, bercerita tentang bagaimana kalau sisi manusia melihat matahari itu terlihat seolah-olah jatuh di bawah lumpur. Dzulkarnain itu manusia biasa loh. Kalau seandainya Muhammad SAW bicara, kalau Dzulkarnain bilang matahari jatuh di dalam apa namanya, berarti dia bohong. Justru itu yang bohong. Kenapa? Secara fakta ternyata kalau kita berdiri di sisi matahari, dia memang seolah-olah terlihat dalam lumpur. Karena Al-Quran menceritakan sudut pandang manusia yang melihat dari jauh. Justru akan dusta. Kemudian ada manusia yang mengatakan bahwa dia tepat di tengah ini, jatuhnya di ininya. Itu bohong itu, karena dia manusia yang terbatas. Dari 6.000 Sebentar dulu bang, sebentar biar abang paham nih. Aku takut abang nggak paham. Maka Al-Quran itu menganut dua dimensi. Ini yang keberapa kali aku jawab tadi ya. Abang tadi dimensi mental, secara saintifik itu dia ada dimensi mental dan dimensi inilah itulah, materi lah gitu. Nah saya juga mengklaim, itu juga klaim, saya bisa juga bilang klaim itu orang-orang sains. Lalu saya bilang bahwa Al-Quran ini punya dua dimensi bang, dimensi dimensi logik dan dimensi beyond logik, bukan unlogic. Unlogic itu kan bertentangan dengan berarti ketika burung itu akal. berarti ketika burung dipotong-potong kemudian nyambung kembali itu unlogic, itu beyond logic. Ya buktinya cicak aja pantatnya terpotong bisa hidup dia tetap. Saya bicara bisa burung, tumbuh lagi. bicara cicak. Loh, Saya ada bicara hewan burung. yang dipotong dia tetap hidup? Loh, makanya secara saintifik saya belum bisa membuktikan. Kan saya bilang, yang tidak terbukti yang belum terbukti belum tentu tidak terbukti bang. Ya, Kan saya bilang berarti begitu. Islam meyakini bahwa itu kebenaran, bahwa burung dipotong-potong kemudian nyambung lagi bisa gitu. Klaimnya apa? Klaimnya mukjizat dong. Klaim kan, oke. Ya. Kecuali klaimnya itu. Kalau yang begini, kalau yang bertentangan, gimana sih? kalau yang bertentangan dengan sains maka klaimnya Bersih, mukjizat. Bang. Kalau yang sama dengan sains klaimnya adalah sains, begitu. Lah betul, betul. Ya udah Makanya- nggak apa-apa. Lucunya di mana? Ya lucu Nggak, gitu bang loh. tau nggak? Klaim itu akan dikatakan salah kalau klaim itu Ya, bertentangan sama dengan begini. realitas. Ini saya jelaskan ya. Oh. Saya nggak mau ngomong Al-Quran. Sama kayak gini lah, abang bilang dimensi tadi. Ini kan dimensi mental, ini dimensi materi. Ya sama, itu juga klaim. Ya saya jelaskan. Sama. Ya nggak apa-apa. Ya, kalau semua isinya klaim berarti dia bukan sains. Artinya dia bertentangan Yang dengan bilang sains. Al-Quran, kan kita sudah sepakat abangku, ini bukan kitab sains, ini gimana sih bang? Aku copot kacamata, Iya, kacamata yuk. Tadi udah aku bilang, udah bang, paham. Al-Quran Udah bukan paham. kitab sains, Ya, bukan ya, kitab udah sejarah. paham, tetapi itu ranah iman, Al-Quran bukan ranah jurnal keyakinan. ilmiah. Ya ranah keyakinan, ranah iman itu. Ranah iman yang nggak bisa dibuktikan. Sama seperti contoh Ya ini betul, ya. Al-Quran itu dua Iya, dimensi. gini, ketika dia bersentuhan dengan sains dan dianggap sama dengan sains maka dia Iya, sebagai sains, dia Tapi logik. ketika dia bertentangan Logik dengan dong. sains, ketika dia Dia ada ayat-ayat logik. yang ketika ada ayat-ayat yang bertentangan dengan sains dianggap sebagai mukjizat. Kan ini Betul. ya nggak apa-apa betul, tapi orang-orang sains tentu ketawa gitu, lucu gitu. Enggak masalah karena lucu kebenaran gitu. itu tidak berada di sisi Sementara sains. dia Gini, karena klaim. kebenaran mutlak. Bang, karena kebenaran mutlak itu tidak berada di sisi sains. Karena bahkan sains pun itu dinamis. Ya, Mohon maaf oke. nih aku bilang nih. Ya, oke, Ilmu betul. apa? Enggak juga, 2 tambah 2 sampai kapan pun, sampai kiamat pun tetap 4, nggak bisa. Sama kalau gitu juga aku bilang, buktinya Al-Quran nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahu lahafizun, ada yang membuktikan kalau Al-Quran terdistorsi ya. Kalau gitu aku juga punya parameter gitu. Kan? Aduh, ini.
2 tambah 2 sama dengan 4. Sampai nenek moyang kita berubah jadi keras sekalipun, tetap 2 tambah 2 4. Aku juga bilang begitu. Ya buktinya Al-Quran juga gitu. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Buktinya sampai sekarang Al-Quran tidak pernah terdistorsi. Sama aja. Berarti parameternya sama. Sains, Al-Quran, satu. Tapi Al-Quran memuat. Kenapa aku bilang Al-Quran di atas sains? Dulu. Kenapa aku bilang? Enggak bentar. Kenapa aku bilang Al-Quran di atas sains? Alasannya dulu deh. Kenapa aku bilang Al-Quran di atas sains? Ya silakan, apa alasannya? Ya kalau sains itu perlu proses, perlu perlu usaha lama baru ditemukan. Kalau Al-Quran sudah informasinya dulu, baru nanti uji benar. Ternyata nggak ada yang bisa bantah. Aku bahkan bilang di atas sains gitu loh. Banyak yang dibantah yang bertentangan dengan sains. Al-Quran. Mana jurnal ilmiahnya? Banyak yang bertentangan dengan sains. Bukan bang, itu mukjizat, sesuatu yang belum bisa. Kalau dibilang mukjizat kan repot. Kita bicara sains nggak ada urusan apa. Sains tidak mengenal mukjizat. Sains nggak kenal. Karena kebenaran mutlak itu tidak berada di sisi sains. Di mana sih? Ya ini kan kecuali kebenaran mutlak itu kita sepakati berada di sisi sains. Ini Rifa nggak bisa cocok diskusi dengan orang sains. Kenapa? Karena narasinya kalau begitu dia salah, dia bilang itu mukjizat. Itu kok salah? Tunggu. Menurut abang Nabi Musa berlalu itu sesuatu yang salah. Kalau mau bicara dengan sains harus bisa dibuktikan semua. Bentar. Dari sisi sains laut terbelah itu sesuatu yang salah gitu. Ya tidak bisa dibuktikan. Sampai sekarang bagaimana membelah laut? Enggak yang bisa. Bang, salah itu artinya abang punya antitesisnya gitu loh. Sampai sekarang mana bisa membelah laut loh, Bang. Sekarang kita bicara ya. Ini contoh. Ini aku kasih contoh. Ya tadi burung tuh kan. Abang bilang burung bisa dipotong-potong tapi bisa hidup. Lah aku udah kasih tahu hewan yang juga terpotong akhirnya tetap hidup. Amuba contohnya, dia bisa membelah diri tapi tetap hidup. Itu salah satu contoh bahwa ternyata ada binatang. Jangan ngomong biologi, bagaimana amuba disamakan dengan cicak? Aduh, gawat ini. Bang, kacau artinya gitu. ada, abang, sesuatu yang belum terbukti, belum tentu tidak terbukti. Aku udah kasih contoh, tadi. Dulu orang bicara gimana sih? Itu memang bisa semestanya begitu. Apa urusannya burung? Kenapa abang bicara kenapa amuba abang bilang desain? Tunggu. Kenapa abang bilang desain alam semesta, amuba itu desain alam semesta, tapi kenapa burung yang dibilang Nabi Isa itu bukan desain alam semesta? Kan aneh kan? Lu gimana? Desain alam semesta? Gimana itu mekanisme? Buktinya ada, Allah perlihatkan bahwa Allah memperlihatkan kepada kita ada memang yang dengan naturnya bisa terbelah, lalu ada yang dengan mukjizat Allah bisa terbelah. Maksudnya gini loh bang, artinya tidak aneh kalau hewan itu bisa terbelah tapi hidup. Itu bukan sesuatu yang aneh karena ada hewan yang bahkan kita tahu namanya amuba bisa terbelah tapi hidup. Itu poin aku. Lalu kalau kemudian aku bilang gini, kecuali aku mengklaim burung yang terpotong-potong itu adalah dibenarkan secara saintifik. Sementara aku sudah masukkan itu ke dalam wilayah mukjizat, makanya dikatakan mereka itu bermukjizat, para nabi itu. Mukjizat definisinya adalah kejadian di luar nalar manusia yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa tapi terjadi. Maka itu mukjizat. Lalu bang bilang, oh itu salah. Sejak kapan itu salah? Itu namanya di ranah klaim yang tidak bisa dibantah karena itu klaimnya sesuai dengan realitas. Realitasnya apa? Itu mukjizat. Kan kita bilang ini, kecuali gini nih, kontradiksi nih omongan aku. Al-Quran itu pokoknya isinya semua saintifik. Baru di dalamnya ternyata ada yang tidak sains, baru aku salah. Abang bilang kan salah. Enak aja dibilang salah, tapi belum terbukti. Ya nggak paham, susah dijelasin. Gini. Aduh, hati tersiksa, tapi mulut ketawa juga kan. Aku jelasin. Aku nggak ngomong-ngomong Al-Quran. Gini, ada yang bilang bahwa primbon itu berasal dari mana primbon ini? Oh, primbon ini dari. Aku nggak tahu nih. Aku nggak tahu primbon. Jangan bahas primbon. Ya enggak. Aku analogikan. Primbon dari mana nih? Oh, primbon ini perkataan dari genderuwo. Ya. Loh, genderuwo ada di mana? Ada di dalam primbon. Loh, primbon dari mana? Primbon itu perkataan genderuwo. Ya nggak nyambung gitu. Klaim-klaim semangat. Beda. Oh beda, oke. Inilah gini, dalam saintifik saja tadi abang tidak bisa menjelaskan partikel God. Artinya dalam saintifik saja ada sesuatu yang tidak terindra, tapi dianggap ada. Bahkan abang bilang tadi itu dimensi mental. Tapi ketika aku mengatakan bahwa ada Al-Quran yang beyond logic, abang tidak terima. Justru abang tidak menerima. Padahal dalam ranah saintifik tadi ada hal-hal yang tidak terindra. Saya udah jelaskan kalau apapun dalam ranah saintifik dalam ranah saintifik 6.600 ayat itu ada yang bertentangan dengan sains, bukan berarti Al-Quran itu salah. Karena mungkin kita lagi nggak bahas benar atau tidaknya bangku, kita membahas tentang gini loh. Ya, yang materi yang kita bahas tadi adalah argumen aku yang mengatakan Al-Quran di atas saintifik. Nah, kenapa aku bilang saintifik itu ya
itu adalah karya manusia berproses, kemudian ada upaya dan bahkan bisa direvisi. Dan bahkan ada yang salah karena dinamis, itu saintifik. Kemudian setelah tak mampu dibantah lagi, baru menjadi ilmu eksak, bahkan menjadi hukum kemudian. Nah, kalau kita bicara di Al-Quran ada seperti itu, ada yang tak terbantahkan sama sekali, ada. Bahkan kata Allah sendiri. Dan kalau manusia mengupayakan itu biasa, manusia mencari tahu. Tapi ini ada manusia yang tahu tanpa dia uji, tanpa dia teliti, tapi dia sudah bicara sesuatu yang tak terbantahkan. Contoh tadi ketika aku bilang, andainya Al-Quran ini datang dari manusia, kata Allah, maka tentu di dalamnya banyak ikhtilaf atau kontradiksi. Nah, ini orang berani-beraninya bilang, mengklaim sesuatu yang bombastis nih. Padahal 1400 tahun akan lamanya dia akan diuji nih manusia ini. Nah, itu termasuk nggak saintifik bang, termasuk yang biologik loh. Itu kayak nggak mungkin loh manusia yang 1400 tahun lalu nggak pernah belajar, terpelajar. Tapi dia mengklaim apa? Klaimnya apa? Bahwa ini Al-Quran distorsi sampai kapanpun. Menurut aku nggak masuk akal, Al-Quran tidak akan pernah terdistorsi. Wajib Al-Quran itu terdistorsi kalau ini manusia salah, bukan dari Tuhan, harusnya loh. Tapi faktanya tidak terdistorsi. Coba buktikan kalau Al-Quran terdistorsi. Abang bilang ada di situ klaim, loh itu bukan distorsi Al-Quran, karena memang Al-Quran sudah mengklaim bahwa Al-Quran terdiri dari beberapa dimensi yang kata Allah tadabbur, perhatikan yang kuciptakan, kata Allah. Tapi ada di dalamnya yang kamu harus imani. Apa itu? Yang gaib. Ada itu klaimnya. Enggak, maksudnya gini loh. Jadi yang gini, hebatnya, saya pahami begini teman-teman ya. Saya pahami. Ya jangan muter-muter di situ, karena kalau udah klaim ya repot. Ya bagaimana duluan mana antara primbon sama itu abang juga klaim tadi. Dimensi mental itu juga klaim. Oh itu sains gimana dimensi mental? Ya mana akal itu, coba mana sainsnya? Itu neuroscience yang terbaru, makanya baca bukunya Ya makanya tunjukin kepada saya akalnya itu yang diuji. Saya mau akalnya bisa diuji. Paham gitu. Jadi apa yang sudah bisa yang diuji otaknya atau akalnya? Nah, yang diuji akalnya atau otaknya? Ya, fungsi otak, kerja otak itu udah ada di neuroscience ya yang terbaru. udah, berarti yang diuji adalah otaknya. Sama seperti kami menguji alam semesta untuk membuktikan keberadaan Allah. Sama seperti kalian orang neuroscience yang menguji otak untuk mengatakan keberadaan akal. Apa bedanya kalau gitu? Jadi udahlah ya, artinya belajar sains dulu lah Yunirifa, baru bisa diskusi sama saya, karena nggak nyambung gitu. Abang juga belajar Al-Quran dulu biar abang paham Al-Quran. Iya, dari tadi abang nyebutin salah-salah tuh. Aku udah jelaskan bahwa. Ya udah kalau gitu aku yang ngajarin abang Al-Quran, abang ngajarin aku sains. Yuk bertukar ilmu kita. Ya nggak apa-apa, boleh gitu. Aku mungkin belajar. Kecuali abang, gini, abang kan. Aku bilang. Kecuali abang mau belajar, tapi abang nggak mau belajar. Aku mau belajar sains, abang nggak mau belajar Al-Quran. Gue bukan nggak mau belajar Al-Quran. Gue belajar, bahkan gue hafal Al-Quran itu. Tapi gue nggak mau ngomong kalau gue hafal. Iya betul. Ya, aku juga apa surat Qul Huwallahu Ahad. Ya, jadi jangan, dimensinya bukan itu diskusinya. Dimensinya iya, aku paham. Dimensinya kan adalah ketika keyakinan. Ya gini, saya jelaskan dulu. Saya kasih waktu 2 menit, jangan potong-potong. Ya. Jadi dimensi 3 menit deh aku diam. Ketika keyakinan diajukan fakta dan data, maka fakta dan data akan ditolak dengan alasan bahwa ini mukjizat begitu. Jadi sah-sah aja orang klaim beragama. Terus ditanya agama mana yang paling benar, ya silakan aja. Agama yang paling benar adalah agama yang diyakini oleh orang yang meyakininya gitu. Jadi itu poinnya. Jadi poinnya adalah agama itu atau Al-Quran atau Injil atau apapun itu namanya dalam rangka ya mengajarkan tentang moral, tentang etika. Sementara sains tidak mengenal istilah moral, etika, estetika, aksioma. Sains nggak mengenal itu. Sains itu bebas nilai. Sains adalah sesuatu yang bebas nilai. Sementara standar moral Islam, standar moral Kristen, standar moral apapun. Jangan buat ngomong Kristen bang. Ya nggak apa-apa. Standar moral, enggak ini. Standar moral orang-orang beragama itu disebut dengan intersubjective reality. Artinya kesepakatan. Orang yang menyepakati bahwa Islam itu adalah agama yang benar atau agama yang paling benar itu adalah klaim bagi penganut agamanya gitu. Itu poinnya. Jadi 2 hal yang berbeda. Jadi ketika keyakinan itu diajukan fakta dan data, maka fakta dan data akan ditolak karena dia memang karena agama tidak ngurusin fakta dan data, tetapi yang diurusi oleh agama adalah ranah moral, ranah etika. Itu poinnya. Jadi nggak bisa ditarik-tarik gitu seolah-olah kalau ada yang salah di Al-Quran maka sains akan menghujat Al-Quran. Yang enggak ada, sains nggak ngurusin gitu loh. Ketika ada yang benar di dalam Al-Quran sesuai dengan sains, ya bukan berarti sains membenarkan Al-Quran, enggak juga, enggak peduli sains dengan itu gitu.
Itu poinnya. diulang Jadi, keempat kalinya. ya, saya ulang Aku sepakat ulang itu. lagi Oke, aku sepakat gitu. di situ ya. Aku sepakat di situ. Cuman aku ajukan lagi nih. Silakan. Ya, aku ajukan nih. Ya, mengatakan agama saya paling benar itu adalah hak semua orang. Ya, Silakan. ya, itu poin saya. Boleh, Catat itu dulu boleh. nih. Saya ulangi, saya ganti lagi kata-katanya. Setiap manusia yang berkeyakinan berhak mengatakan agamanya yang paling benar. Ya. Karena Tapi subjektif. tidak, Karena subjektif. ya masuk ke A. Lalu, tapi tidak mungkin semua agama itu benar. Ya, ini benar berasal ya Nggak siapa yang mungkin. meyakini. Itu benar loh. Meyakininya gitu loh, nggak bisa. Bentar dulu. Iya, saya punya. Setiap orang berhak mengatakan agamanya paling benar. Tapi tidak bisa dikatakan bahwa semua agama benar. Iya, menurut orang yang tidak meyakini Islam bahwa Islam salah, pasti bagi orang Kristen Iya, Islam salah. pokoknya itu argumen aku. Ya, Aku lagi nggak bisa pasti. gitu. Ya, saya jelaskan. Orang lanjut. Kristen, menurut orang Kristen, agama Islam salah. Iya. Selesai. Menurut orang aku lagi Islam, nggak minta agama pendapat Kristen, agama Bang. Kristen salah. Itu sah aja. Aku lagi nggak bicara tentang orang Kristen, orang Hindu, orang ini, orang itu. Ini kita. Artinya, belum menurut selesai. Abang orang aja aku yang dengerin berbeda gantian yang dirocos abang. Oke, silakan. Dengar ya teman-teman ya. Nih, setiap umat beragama berhak mengatakan agamanya paling benar. Tapi tidak mungkin semua agama benar. Kalau semua agama benar, maka Tuhan itu banyak. Ya, jadi saya jelaskan ya. Menurut orang Kristen, agama Islam ya salah. Kalau agama Islam itu benar, maka orang Kristen akan pindah agama. Kita lagi nggak gitu. bicara tentang Kristen, kita lagi secara gue mau ngasih universal, tahu bukan secara definisi. bahwa agama yang benar berdasarkan keyakinan menurut yang meyakini, menurut yang menganut. Iya. Ya, udah Ya, selesai. maka biarkanlah yang menganutnya yang menguji satu sama lain. Iya, Kita artinya berdua itu loh. klaim-klaim Biarkanlah orang yang semata, menganutnya. gitu. Nah, Kebenaran agama itu klaim nah, semata. terakhir penutupnya, klimaksnya nih, klimaksnya. Boleh. Nah, klimaksnya adalah ya. Aku masuk ke ranah diskusi kita. Tadi itu tidak semua orang boleh mengatakan agamanya benar. Itu ya, tapi tidak mungkin semua agama benar. Karena konsekuensinya Tuhan itu banyak kalau agama itu benar. Ya. Nah, satu, agama Islam itu mengklaim dia bukan hanya diperintahkan untuk membuktikannya dengan akal, tapi juga dengan keimanan, yaitu mutakin tadi, takwa tadi, karena ada hal-hal yang tak akan mampu terjangkau. Itu klaim lagi tuh. Tapi kemudian ternyata tidak ada yang bisa membantah itu, maka tidak bisa disalahkan klaim itu. Tapi kalau ada klaim bisa dibantah, loh. Kan gimana mau bantah? Orang udah dibilang kok ini ranah goib, ini ranah mukjizat, mau bantah gimana? Udah dibilang klaimnya itu kok. Ngerti nggak? Bang, klaim itu kalau dikatakan salah, ini adalah gelas, itu salah bang. Tapi kalau aku bilang ini adalah handphone, itu betul. Selagi itu betul-betul handphone. Ternyata aku bilang Al-Quran mengklaim dirinya itu adalah bicara di wilayah goib. Benar nggak klaimnya? Benar, karena ada cerita-cerita goib, cerita tentang Nabi Adam. Nabi Adam itu bukan saintifik. Surga neraka bukan saintifik. Pembelahan laut, mujizat, Isra Mi'raj Nabi itu bukan saintifik. Karena sudah diklaim. Itu loh, diklaim dari awal bahwa itu masuk ke ranah goib. Benarkah klaim itu sesuai dengan realitas? Apa realitasnya? Benar, ternyata di dalamnya memuat cita-cita yang goib, mukjizat. Loh, klaimnya betul nggak? Sesuai. Nah kalau dikatakan klaimnya salah, contoh, di dalamnya ada goib, ternyata semuanya saintifik aja, jurnal ilmiah aja, baru salah. Atau jurnal ilmiah saja, ternyata ketika di situ adalah kita diklaim Al-Quran adalah kitab sejarah, ternyata ada yang tidak bisa disejarahkan, baru Al-Quran salah. Nah, di Al-Quran semua statement Al-Quran selaras dengan apa yang menjadi esensi Al-Quran, Bang. Paham nggak? Nah, ya, ini kita lagi bicara ini. Lagi bicara. Ya, Abang bilang itu kan klaim. Ya memang klaim, memang klaim. Tapi klaim itu kalau dikatakan salah, klaimnya itu dibantah. Contoh, Al-Quran kan sudah klaim tuh bahwa itu masuk karena goib katanya. Kalau berarti bicara tentang Isra Mi'raj goib nggak surga neraka? Ya, sama tadi saya emang ada jelaskan. Al-Quran klaim bahwa dia saintifik? Sama gitu. saya jelaskan. Gitu. Ada klaim bahwa primbon itu berasal dari genderuwo. Genderuwonya di mana? Ada di dalam primbon lah. Primbon siapa yang ngomong? Genderuwo. Genderuwonya ada di mana? Ada di dalam. Biar dicari tahu dulu. Dari mana tahu Klaim, kalau itu dari genderuwo? Dalam primbon disebut Nah, ada kalau genderuwo. Al-Quran bisa. Al-Quran bisa enggak? Al-Quran saya bisa buktikan. Gini. Definisi genderuwo adalah makhluk halus yang memiliki natur jahat. Nah, itu definisi genderuwo.
Maka primbon itu harus berkait. Kalau dia kebenaran, misalnya semuanya benar-benar, maka mustahil itu dari genderuwo. Maka itu bisa jadi gagal klaimnya. Karena kalau kita definisi genderuwo adalah makhluk halus yang adalah setan tuh. Maka mustahil di dalamnya ada kebenaran, kebaikan, moralitas, ada yang baik-baik, nggak mungkin. Pasti dari Tuhan tuh. Nggak mungkin masa genderuwo lebih baik daripada Tuhan. Itu secara definisi loh bang. Tapi ketika Al-Quran mengatakan dia dari Tuhan, maka kita lihat isi di dalamnya. Ternyata dia dikatakan dari Tuhan, tapi di dalamnya ada perintah untuk membunuh tanpa syarat. Bunuhlah anak kecil, tumpaslah isi di dalamnya, jajahlah negeri ini. Maka mustahil itu dari Tuhan. Karena definisi Tuhan adalah pencipta yang tidak diciptakan, yang memiliki sifat-sifat mulia. Begitu, itu klaimnya. Nah, kalau abang bilang ini primbon ini dari genderuwo, ya harus dibuktikan dulu primbon ini isinya apa dulu. Oh ternyata di sini meletakkan tanggal 1 kalau seandainya Bang Kemas menikah dengan Unirifa nanti anaknya 10, ternyata berhasil, maka bisa dipastikan itu bukan dari genderuwo. Bisa jadi itu Tuhan, bisa jadi itu klaim kosong itu, karena kok terbukti betul. Bisa jadi ternyata kalau ada yang menikah tanggal 10 nanti dia akan kaya raya, ternyata terbukti dan kekal, tidak ada kesalahan di situ, tidak ada yang salah sama sekali. Itu dari Tuhan, nggak mungkin dari hantu. Atau hantu memiliki kuasa seperti Tuhan. Nah, gitu nanti klaimnya. Gitu loh. Genderuwo apa? Genderuwo itu adalah makhluk yang memiliki sifat jahat. Nah, sesuai dengan itu. Tapi kalau Al-Quran, ketika dikatakan datang dari Tuhan, maka cara membuktikannya adalah esensi Tuhan itu apa? Moralitas tadi, memberitahukan sesuatu yang tidak mampu dijengkal oleh manusia. Bisa dibantah nggak? Kalau ada di situ misalnya perintah Rifa, Kemas boleh meniduri istri orang, bertentangan dengan moralitas, maka ini bukan dari Tuhan, maka klaimnya terbantahkan. Itu maksud aku, ngerti gak sih? Klaim Al-Quran itu bukan seperti yang abang maksud tadi, bahwa hanya moralitas saja. Nggak salah abang. Abang salah besar kalau abang bilang bahwa Al-Quran hanya moralitas saja. Al-Quran juga, mohon maaf ya, saya bukan dalam rangka menyudutkan Al-Quran, karena saya juga Muslim ya. Nggak apa-apa, kalau itu harus nggak apa-apa, biar kita tahu. Tapi banyak juga, saya ulang lagi nih, berulang-ulang klaim di dalam Al-Quran bahwa burung bisa dipotong-potong, kemudian bisa nyambung lagi, itu klaim. Klaimnya apa itu? Klaimnya apa itu? Mujizat. Ya mujizat. Artinya sama seperti itu, kan bertentangan dengan akal sehat gitu loh. Iya, karena klaimnya mukjizat. Iya, sama seperti genderuwo juga dalam beda. Genderuwo itu definisinya apa? Genderuwo itu adalah iblis misalnya. Bang, sesuai dengan definisi dong, Bang. Ya udah, oke. Kalau Gue nggak mau itu definisinya nggak mau bicara genderuwo. Jadi begini. Nggak bisa. Apapun itu ya. adalah klaim. Itu adalah klaim. Abang juga klaim kok, saintifik itu juga klaim kok. Yang tentang dimensi akal itu yang diuji kan otaknya, bukan akalnya. Akal kan nggak bisa diuji. Yang diuji itu otaknya. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.